Bayangkan, seorang wanita muda berdiri di tengah dapur reot, wajahnya penuh amarah. Di depannya, seorang ibu tua gemetar, berjongkok di lantai dengan tubuh kurus dan tangan bergetar. Tanpa belas kasihan, sang menantu melempar sepiring nasi ke tanah becek dekat kaki ibu tua itu. Piring itu pecah. Nasi berserakan. "Makan tuh, kayak binatang aja," bentaknya. Dan di luar rumah, seekor biawak besar melintasi semak-semak, seolah menjadi pertanda awal dari malapetaka yang akan merobek tubuh dan jiwa. Akan seperti apa akhir kisah dari perempuan yang memperlakukan ibu mertuanya seperti hewan? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Di sebuah perkampungan sederhana, tinggal seorang ibu tua bernama Maksumirah, yang hidup bersama menantunya, Desi. Anaknya, Bayu, tengah merantau keluar kota untuk bekerja, meninggalkan ibunya yang sudah renta dalam perawatan istrinya. Sebelum berangkat, Bayu sempat memohon pada Desi agar menjaga ibunya dengan penuh kasih sayang. "Aku titip ibu, Des. Anggap dia seperti ibumu sendiri," ujar Bayu lembut saat berkemas. Desi tersenyum palsu. "Iya, Mas. Pasti aku jaga." Namun semua itu hanyalah topeng. Saat Bayu pergi, yang tersisa hanyalah wajah asli Desi, kasar, dingin, dan tak berperasaan. Setiap hari, Maksumirah hanya bisa duduk termenung di kursi kayu reot di beranda rumah. Tangan keriputnya menggenggam tasbih, bibirnya terus berzikir, berharap anaknya segera pulang, atau Allah memberinya kekuatan. Desi sendiri seolah tak tahan melihat keberadaan Maksumirah di rumah itu. Ia merasa ibu mertuanya seperti beban, mengganggu ketenangannya. Setiap suara batuk dari ruang tengah, setiap langkah kaki renta yang lambat, membuatnya naik darah. "Bu, udah tua jangan cerewet. Saya bukan pembantu." Begitu ia bentak saat Maksumirah hanya bertanya soal air minum. Hari itu, puncak kemarahan Desi datang. Pagi yang seharusnya hangat berubah menjadi mimpi buruk. Maksumirah dengan suara lirih meminta sarapan. "Des, kalau ada nasi, boleh ibu minta sedikit?" Desi menatapnya tajam. Ia membawa sepiring nasi, tapi bukannya diberikan dengan sopan, ia malah melemparkannya ke lantai. Piring itu jatuh dan pecah, membuat suara yang menusuk telinga. "Makan tuh, kayak ngasih makan ayam aja," katanya sambil berlalu. Maksumirah tertegun. Tubuhnya yang lemah perlahan berlutut, memungut nasi dari lantai. Air matanya jatuh di atas nasi yang kotor. Tapi ia tetap makan. Ia tidak ingin mati kelaparan. Di luar sana, angin berhembus kencang. Langit mulai mendung. Dan dari balik semahutan kecil di belakang rumah, beberapa biawak tampak merayap pelan, mencium bau yang asing, bau darah yang belum tumpah. Di dalam rumah panggung yang rapuh, waktu seolah berjalan lambat. Setiap hari menjadi lebih dingin bagi Maksumirah, bukan karena angin malam atau hujan yang turun, tapi karena sikap menantunya yang semakin hari semakin tak mengenal belas kasihan. Semenjak Bayu pergi merantau, Desi merasa dirinya berkuasa penuh. Tak ada lagi yang bisa menegur, tak ada yang bisa mengontrol. Ia bebas melakukan apa saja, termasuk menyiksa ibu tua yang seharusnya ia rawat seperti ibu kandung sendiri. Pagi itu, suara batuk Maksumirah terdengar nyaring dari dalam kamar. Tubuhnya lemah. Perutnya perih karena kemarin hanya makan sisa nasi kering yang dipungut dari lantai. Ia mencoba berdiri dari dipan bambu, namun lututnya gemetar. "Des, ibu pusing. Boleh minta air putih?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Desi, yang sedang duduk di ruang tamu sambil bersolek, langsung menoleh dengan mata melotot. Dengan langkah kasar, ia menghampiri kamar, lalu menendang pintu hingga terbuka lebar. "Apalagi sih, Bu? Air?"
nggak bisa ambil sendiri. Saya ini bukan babu, teriaknya. Tanpa menunggu, ia mengambil gelas dan melemparnya ke lantai kamar. Air tumpah. Gelas pecah berkeping. Serpihannya hampir menyentuh kaki Maksumirah. Iya, Des, maaf, ucap Maksumirah pelan, menunduk dengan napas berat. Sore harinya, Maksumirah mencoba bangkit dan menyapu halaman rumah. Meski kakinya terasa nyeri, ia tak ingin rumah terlihat kotor jika suatu saat Bayu pulang. Namun Desi kembali marah. Sudah tua, mending rebahan. Nanti kalau jatuh, saya yang disalahin. Bentaknya sambil merampas sapu dari tangan mertuanya dan melemparkannya ke pagar. Beberapa tetangga memperhatikan dari kejauhan, namun hanya bisa diam. Mereka tahu tabiat Desi, tapi tak ada yang berani ikut campur. Orang seperti Desi bisa berbalik memfitnah jika tersinggung. Di malam hari, Maksumirah terbaring dengan tubuh pegal dan luka di lutut akibat terjatuh saat mencoba membersihkan dapur yang dipenuhi genangan. Air mata kembali mengalir, membasahi bantal tipisnya. Ya Allah, jika memang ini jalan hidupku, aku ridho. Tapi jika menantuku terus menyiksaku, tunjukkanlah keadilan MU. Jangan biarkan aku mati dalam hina. Lirihnya di tengah sunyi malam. Sementara itu, jauh di luar pagar, seekor biawak besar berdiri diam di balik batang pohon. Matanya menatap ke arah rumah, seperti tahu, di sana akan terjadi sesuatu yang lebih besar. Di hari-hari berikutnya, luka demi luka makin bertumpuk. Tak hanya di tubuh, tapi jauh lebih dalam, di hati seorang ibu yang dihancurkan oleh menantunya sendiri. Namun roda kehidupan terus berputar. Dan siapa yang menanam duri, pasti akan menuai luka. Semua hanya tinggal menunggu waktu. Waktu terus berjalan. Penderitaan Maksumirah bukan hanya tak kunjung reda, tetapi semakin menyayat hari demi hari. Namun bagi Desi, semuanya terlihat baik-baik saja, terutama di mata orang lain. Desi pandai bersandiwara. Di hadapan tetangga, ia bersikap manis, penuh perhatian, dan seolah menjadi menantu idaman. Ia sering berkata dengan nada lirih, "Saya ikhlas kok rawat ibu. Meskipun berat, tapi ini kan kewajiban." Para tetangga mengangguk, kagum dengan kebaikannya. Namun begitu masuk ke dalam rumah, topeng Desi runtuh. Ia kembali menjadi sosok bengis yang selalu mencari-cari kesalahan Maksumirah. Pagi itu, saat hendak menyiram tanaman, Desi mendapati tanaman kesayangannya layu. Pasti ibu yang nginjak ini. Dasar nggak bisa lihat yang indah-indah. Pengennya rumah ini kayak kuburan. Pekiknya marah. Maksumirah yang baru saja keluar dari kamar, hanya bisa menunduk. Ia tahu, meskipun bukan dirinya yang melakukannya, ia tetap akan disalahkan. Ampuni Desi, ya Allah, bisiknya dalam hati. Hari demi hari, siksaan batin semakin menjadi. Desi mulai melarang sang mertua keluar rumah. Jendela ditutup, pintu dikunci. Maksumirah seperti burung dalam sangkar, tak bisa terbang, tak bisa bernapas lega. Sesekali, ada tetangga yang mengetuk dan menanyakan kabar Maksumirah. Namun Desi dengan mudah menutupinya. Wah, ibu lagi istirahat. Maklum, sudah tua. Nggak bisa diganggu, katanya sambil tersenyum. Padahal di dalam kamar, Maksumirah duduk di lantai dengan kain sarung yang lusuh dan tubuh menggigil. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Dan ia baru makan setelah 2 hari hanya minum air sisa cucian beras. Tapi Desi tidak peduli. Ia justru sibuk merawat dirinya sendiri, membeli produk kecantikan, belanja daring, memesan makanan enak, sambil memamerkan gaya hidupnya di media sosial. Alhamdulillah ya, suami sayang banget. Meski jauh, tetap kirim uang buat keperluan, tulisnya dalam caption foto. Namun uang itu tak pernah digunakan untuk membeli keperluan sang mertua. Bahkan sebutir telur pun tak dibelikan untuk Maksumirah. Di balik dinding, ibu tua itu masih menahan perih. Tubuhnya lemah, tapi hatinya lebih lemah lagi. Ia hanya bisa menggenggam kain sajadah kecil dan berzikir pelan. Ya Allah, kuatkan hamba.
Lindungi anakku Bayu. Jangan biarkan ia tahu apa yang terjadi di rumah ini. Tapi, jika memang engkau murka pada kezaliman, tunjukkanlah keadilan MU. Di luar rumah, langit mulai berubah kelabu. Angin kencang bertiup dari arah hutan. Dan dalam semak belukar, tak hanya satu tapi beberapa ekor biawak mulai keluar dari sarangnya. Tubuh-tubuh mereka besar dan kasar. Mulut mereka menjulur-julur, mencium aroma tanah dan aroma kezaliman. Semesta seperti mulai mencatat semuanya. Karena kejahatan yang disembunyikan dengan rapi, bukan berarti tak terlihat oleh langit. Suatu malam, hujan turun deras mengguyur atap rumah panggung yang sudah tua. Petir menyambar sekali-sekali, mengguncang malam yang sepi. Di kamar kecil di sudut rumah, Mak Sumirah meringkuk di atas tikar tipis. Tubuhnya menggigil. Selimutnya hanya sehelai kain sarung usang yang basah karena bocor dari atap. Perutnya sudah 2 hari kosong. Ia menahan lapar dengan meminum air hujan dari baskom yang bocor. Di wajahnya ada lebam ungu yang baru saja diberikan oleh tangan menantunya sendiri. Gara-gara ibu, saya jadi rugi. Listrik nambah, beras cepat habis. Enak aja hidup numpang tapi nyusahin. Begitu Desi berteriak saat tadi siang Mak Sumirah minta obat batuk. Mak Sumirah hanya menatap lantai. Pasrah. Ia sudah kehabisan air mata. Tak ada lagi kata yang bisa dibisikkan selain doa. Di tengah dinginnya malam, ia menggigil sambil berzikir. La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di luar kamar. Pintu terbuka keras. Desi berdiri di ambang pintu dengan tatapan seperti api. Ibu, saya udah capek. Saya nggak kuat lagi. Mending ibu tinggal aja di rumah tua di ujung kampung. Mati juga nggak bakal ada yang nyari. Kalimat itu menampar hati Mak Sumirah lebih keras dari pukulan apapun. Ia menunduk. Sehelai rambut putih jatuh ke tikar. Seperti sisa-sisa kehidupan yang kian habis. Esoknya, Desi benar-benar menyeret Mak Sumirah keluar rumah. Dengan hanya membawa baju ganti dan tikar lusuh, ibu tua itu didorong ke rumah kosong peninggalan orang tuanya yang sudah reot, di pinggir kampung dekat area semak dan hutan. Tak ada air, tak ada lampu, tak ada makanan. Saya pulang kalau kamu sudah mati, kata Desi dingin, lalu membanting pintu dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Mak Sumirah berdiri lemas. Rumah itu lebih mirip kandang kambing daripada tempat tinggal. Angin dari celah dinding bambu membuat tubuhnya langsung gemetar. Tapi ia tetap sujud. Ia tetap menyebut nama Allah, meskipun dunia telah membuangnya seperti sampah. Sementara itu, di rumah utama, Desi tertawa puas. Tenang aja, Des, kamu harus bahagia. Hidup itu untuk diri sendiri, gumamnya di depan cermin, sambil memakai masker wajah dan menyantap ayam goreng hangat yang dipesan daring. Tapi di luar rumah, angin mendesir semakin kencang. Dan dari semak belukar, bayangan hitam itu semakin dekat. Jumlahnya lebih dari 2. Mata mereka bersinar saat malam semakin gelap. Dan tanah di bawah mereka bergetar, seperti merasakan dendam bumi yang mulai bangkit. Hari-hari di rumah tua itu terasa seperti hukuman di ujung dunia. Dindingnya rapuh, atapnya bocor, dan lantainya dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Di sudut ruangan, Mak Sumirah duduk bersandar pada dinding bambu yang dingin. Tubuhnya semakin kurus. Bibirnya pecah. Pandangannya kabur. Tapi satu hal yang tak pernah pudar dari dirinya, kesabaran. Setiap malam, ia bangun di sepertiga malam, bersujud di atas tikar sobek yang kaku. Suaranya lirih, namun penuh makna. Di tengah deru angin dan bunyi serangga malam, hanya ada satu harapan yang terus ia panjatkan. Ya Allah, jika memang aku harus wafat dalam sunyi, aku terima. Tapi jika engkau murka terhadap hamba MU yang telah berbuat zalim, maka tunjukkanlah kuasa MU. Jangan biarkan kejahatan menang terlalu lama. Suara doanya lembut, namun langit terasa ikut bergetar. Sementara itu, di rumah utama, Desi justru bersiap untuk pergi berbelanja ke kota esok hari.
Ia tak tahu, tak peduli, bahkan tak pernah ingin tahu bagaimana kondisi ibu mertuanya. Susah amat sih jadi tua. Pantesan banyak anak buang orang tuanya. Lah wong nyusahin, katanya enteng saat berbincang lewat ponsel dengan temannya. Pagi itu, kabut menyelimuti hutan belakang kampung. Aroma tanah basah menguar kuat. Di bawah pohon jati tua, biawak-biawak liar merangkak keluar dari sarangnya. Lidah-lidah panjang menjulur, mencium arah angin. Gerakan mereka lambat, tapi pasti. Mata mereka tajam dan tak berkedip. Seakan mereka tahu bahwa sebentar lagi, ada yang harus dibayar lunas. Di waktu yang sama, Mak Sumirah duduk berselonjor di depan gubuk. Di hadapannya, hanya ada sebongkah singkong mentah yang ia temukan di belakang rumah. Ia kupas perlahan, lalu menggigitnya dalam diam. Tak lama, seorang tetangga tua bernama Embok Rani lewat membawa sayur dari ladang. "Kok sendirian di sini, Mak?" tanyanya terkejut melihat kondisi Mak Sumirah. Dengan suara serak, Mak Sumirah hanya menjawab, "Begini takdir saya, Embok. Doakan saya kuat." Embok Rani hanya bisa mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Sore harinya, Desi melewati jalan belakang rumah hendak mencari pucuk daun singkong di dekat semak. Ia melenggang dengan sendal jepit, mengenakan daster tipis warna cerah. Di tangannya, sebuah kantong kresek kosong. Tapi langkahnya mendadak terhenti. Suara ranting patah terdengar dari balik semak. Tanah seperti bergetar ringan. Dan di depannya, hanya 5 langkah dari tempat ia berdiri, seekor biawak raksasa muncul, diikuti 2 ekor lain di belakangnya. Desi tertegun. Nafasnya tercekat. Tubuhnya membeku. Ketiga biawak itu hanya diam. Tapi tatapan mereka tajam, dan gerakan lidah mereka mengintai, menunggu momen untuk menyergap. Desi mundur perlahan, tapi kakinya terperosok ke tanah licin. Ia terjatuh. Kantong kresek terlempar. Dan di saat itulah, 1 ekor biawak maju dengan cepat, mendesis, dan mulai menyerang. Teriakan Desi menggema keras menembus hutan. Namun, tak ada yang datang menolong. Suasana sore yang sebelumnya tenang berubah mencekam dalam sekejap. Suara burung mendadak hilang. Angin berhenti bertiup. Dan hanya satu hal yang terdengar begitu jelas dari arah belakang rumah. Jeritan memilukan dari mulut Desi. "Ah! Tolong! Tolong!" Tubuhnya tergeletak di atas tanah becek, berlumur lumpur dan dedaunan tajam. Bajunya robek tersangkut semak berduri. Kakinya tergores batu, dan napasnya tercekat oleh rasa takut yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Seekor biawak besar mencakar betisnya. Desi menendangnya sambil meronta, tapi dari arah kanan, biawak lain melompat menggigit lengannya. Darah menetes dari kulitnya yang robek. Ia berteriak lebih kencang. "Ya Allah, ampun, ampun, tolong saya." Tapi jeritannya hanya membentur pohon dan ranting. Tak ada satupun manusia di sekitar situ. Rumah-rumah tetangga berada cukup jauh dari area belakang itu. Dan tak seorang pun mengira bahwa jeritan Desi adalah jeritan minta tolong yang sesungguhnya. Desi merangkak, mencoba kabur. Tapi setiap langkahnya seperti ditarik kembali oleh rasa sakit. Bajunya makin koyak. Daster yang semula menutup tubuhnya dengan sopan, kini sobek-sobek digigiti. Kakinya berdarah. Tangannya luka. Seekor biawak bahkan berhasil mencakar wajahnya. Ia menjerit lebih keras. "Maaf, Ibu, ampun, jangan begini. Saya salah, saya salah." Namun tak ada yang mendengar. Dan tak ada yang menjawab. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan jingga darah. Bayangan pohon menjuntai panjang, seperti ingin menutup peristiwa ini dari dunia luar. Desi berusaha berdiri, tapi langkahnya goyah. Ia menabrak batang pohon dan jatuh lagi. Tubuhnya kini penuh lumpur, robekan kain, dan darah yang merembes di kulit. Ia menangis, menjerit, meratap. Tapi semuanya sudah terlambat, karena rombongan biawak itu tak berhenti.
Mereka terus mengejar, seakan tahu siapa yang mereka cari. Seakan mereka dikirim oleh sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang datang bukan dari hutan, melainkan dari langit. Azza. Desi terjerembab di tanah. Kuku-kuku binatang mencabik pundaknya. Ia memekik hingga suara tenggorokannya serak. Kepalanya berdenyut. Mulutnya gemetar. Ia sempat menoleh ke arah rumah, berharap seseorang akan datang menolong. Tapi hanya kabut yang menyelimuti pandangan. Dan sepasang mata biawak lainnya muncul dari semak gelap, memperjelas satu hal. Ia tidak akan selamat. Di tengah hutan kecil yang basah dan becek, Desi tergeletak nyaris tak berdaya. Bajunya telah robek seperti kain lep. Kulitnya penuh cakaran, luka, dan memar keunguan. Nafasnya tersengal. Tubuhnya bergetar hebat, bukan hanya karena dingin, tetapi karena ketakutan yang merasuk ke tulang. Suara binatang hutan bersahutan. Desi mencoba duduk, namun pundaknya terasa seperti ditusuk ratusan jarum. Luka cakaran dan gigitan biawak membuat darah mengalir tanpa henti. Di wajahnya ada jejak cakaran panjang, dan matanya membengkak oleh air mata. Ia menengadah ke langit yang mulai gelap. Allah, saya salah. Suara itu keluar dengan serak dan lirih. Kata-kata itu, yang selama ini tak pernah ia ucapkan, kini meluncur di ujung ajal. Tapi seperti daun kering yang tertiup angin, kata-kata itu tak pernah sampai pada siapapun. Ia merangkak perlahan. Tangannya gemetar saat menarik akar pohon untuk menopang tubuhnya. Namun biawak-biawak itu masih mengintai dari balik semak. Mereka tak menyerang lagi, tapi tak juga pergi. Seolah-olah mereka sedang menunggu akhir. Desi mendongak, memandang sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Tak ada orang yang datang menolong. Tak ada yang mendengar. Tak ada tangan yang menjangkau untuk mengangkatnya dari tanah. Yang ada hanya bau amis darah dan bayangan gelap di atasnya. Bu! Ibu! Gumamnya. Suaranya tenggelam dalam air liur dan darah. Ia mengingat wajah Maksumirah yang sering ia bentak, tendang, dan hina. Terngiang suara rintihan pelan dari balik pintu kamar. Saat ia meninggalkan ibu tua itu kelaparan. Terbayang lagi piring nasi yang ia lempar ke lantai, dan tubuh Renta yang merangkak memungut sisa makanan seperti binatang. Maafkan aku, Bu. Desi menangis. Bukan karena sakit, tapi karena sadar bahwa semua ini datang bukan dari hutan, tapi dari langit. Bahwa setiap air mata Maksumirah telah menjadi saksi yang dikirim ke hadapan Allah. Dan Allah tidak tidur. Ia terus merangkak. Satu lutut ke depan, lalu terpeleset lagi. Sampai akhirnya tubuhnya ambruk, wajahnya mencium tanah, dan napasnya tercekat oleh beban dosa yang selama ini ia pikul dengan sombong. Di sekelilingnya, langkah-langkah biawak terdengar lagi. Tanah bergetar pelan. Bayangan gelap semakin dekat. Dingin makin menggigit tulang. Di tempat lain, di rumah reot ujung kampung, Maksumirah baru saja selesai salat maghrib. Ia menatap langit senja dengan wajah lelah namun damai. Hatinya terasa ringan. Tanpa tahu bahwa Allah telah menjawab doanya. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos perlahan di balik kabut tipis yang menggantung di sekitar kampung. Suara ayam berkokok dan dedaunan yang bergoyang tertiup angin terdengar biasa saja. Tak ada yang menyangka bahwa semalam, di antara semak dan lumpur di belakang rumah Desi, telah terjadi malapetaka yang mengerikan. Pagi itu, dua anak kecil dari tetangga berjalan menyusuri jalur belakang rumah Desi untuk mencari daun jambu biji. Tapi langkah mereka terhenti saat mencium bau busuk menusuk hidung. Bau apa itu? Bisik salah satu anak. Mereka saling berpandangan. Rasa penasaran membuat mereka mendekat. Dan di balik semak berduri, mereka menjerit histeris. Warga segera berdatangan. Beberapa pria dewasa memberanikan diri masuk ke dalam semak belukar yang padat, mengikuti arah suara anak-anak tadi. Apa yang mereka temukan membuat banyak orang mundur ketakutan. Seseorang tergeletak di tanah, tubuhnya koyak,
pakaiannya compang-camping, wajahnya penuh luka dan bengkak. Sebagian kulitnya sobek seperti dicabik binatang buas. Beberapa bagian tubuhnya berlumur darah dan lumpur, nyaris tak dikenali. "Ya Allah, itu Desi," ucap salah seorang tetangga dengan suara tercekat. Wajah-wajah yang menyaksikan hanya bisa mengucap istighfar. Beberapa menutup mulut. Ada yang menunduk dengan gemetar. Bahkan yang sebelumnya tahu perangai buruk Desi pun tak kuasa menahan ngeri. Tubuh Desi dibaringkan di atas tandu dari pelepah pisang dan dibawa keluar dari semak. Saat kain tipis ditutupkan ke wajahnya, seorang ibu paruhbaya menangis sambil memeluk anaknya erat-erat. "Ini azab," gumam seorang kakek sambil menatap langit. Namun yang lebih mengiris hati bukanlah kondisi jasad Desi, melainkan tatapan kosong Mak Sumirah yang berdiri di bawah pohon dekat jalan tanah, melihat dari kejauhan. Warga yang membawakan kabar padanya pun tak bisa berkata-kata saat menatap matanya yang basah. Namun tidak marah. Mak Sumirah tidak meraung, tidak menjerit. Ia hanya berbisik pelan, "Ya Allah, ampuni dia, ampuni dia." Ia mengusap air matanya dengan ujung selendang lusuh. Warga yang mendengar kata-kata itu hanya bisa terpaku. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua yang disiksa habis-habisan, diperlakukan lebih rendah dari hewan, masih bisa memohon ampunan untuk pelakunya? Disitulah letak keagungan hati seorang ibu. Dan disitulah letak keadilan Allah, yang selalu datang, meski tak pernah bisa ditebak kapan waktunya. Hari itu langit mendung menggantung. Warga kampung berkumpul di masjid kecil untuk bersiap memandikan jenazah Desi. Sejak jenazah ditemukan pagi tadi, banyak hal janggal mulai terasa. Beberapa orang yang diminta memandikan jasadnya tiba-tiba mengeluh pusing, mual, bahkan meriang. Namun karena ini adalah kewajiban umat, dua ibu-ibu kampung yang terbiasa mengurus jenazah memberanikan diri memulai proses memandikan Desi. Saat kain kafan dibuka perlahan, mereka tercekat. Tubuh Desi penuh luka lebam, robek, dan cakaran yang tampak dalam. Seperti dicabik oleh hewan buas. Tetapi anehnya, tak ada tanda-tanda bekas pertahanan. Tidak ada kuku patah. Tidak ada luka gigitan balik. Seolah-olah, ia menyerah begitu saja. "Ya Allah, badannya panas," ujar salah satu ibu, saat tangannya menyentuh kulit Desi. Ia seperti masih hidup. Bulu kuduk mereka berdiri. Air yang dituangkan ke tubuhnya mendidih ringan seperti menyentuh bara. Setiap kali air menyentuh luka, muncul aroma amis yang menyengat, membuat beberapa orang muntah dan keluar dari ruangan. Warga mulai bergumam. Mereka mulai sadar, ini bukan kematian biasa. Ini adalah kematian yang datang dengan cara yang mengandung pesan. Saat proses memandikan berlangsung, tubuh Desi mendadak kaku keras. Tangannya mengunci. Matanya sedikit terbuka. Wajahnya menyeringai seolah menahan sesuatu yang belum selesai. Salah satu wanita tua yang membantu, jatuh terduduk sambil menangis. Dia, kayak belum ikhlas, kayak masih nyimpen dosa. Semua yang hadir mulai membaca istighfar. Beberapa melantunkan sholawat dan ayat-ayat pendek untuk menenangkan suasana. Tapi hawa dingin tetap terasa menusuk, meski matahari sudah tinggi. Sementara itu, di sebuah rumah reot di ujung kampung, Mak Sumirah masih duduk di tikar lamanya. Tangannya menggenggam tasbih. Matanya tertuju pada arah masjid. Ada air mata yang jatuh, tapi bukan tangisan kebencian. Bukan pula tangisan kepuasan. Melainkan duka, yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Karena bagaimanapun, Desi pernah ia anggap seperti anak sendiri. Meski luka yang ditinggalkan tak terhitung, namun hati seorang ibu tua tetap mampu memaafkan. Ia bersujud lama sekali, mungkin lebih lama dari biasanya. Dan di sepertiga sujudnya yang dalam itu, ia hanya berucap, "Ya Allah, jika ini adalah kehendak MU, maka kuatkan aku dan tempatkan dia di tempat seadil-adilnya menurut MU." Di luar masjid, awan makin berat. Dan jauh di dalam semak tempat Desi ditemukan, jejak kaki biawak-biawak itu telah hilang di telan lumpur. Seolah mereka datang hanya untuk satu tujuan,
dan kini telah selesai. Beberapa hari setelah pemakaman Desi, suasana kampung mulai kembali tenang. Namun, ketenangan itu seperti kesunyian yang menyesakan. Warga masih membicarakan kejadian tragis itu, tentang suara jeritan, tentang luka-luka aneh di tubuh Desi, dan tentang bau anyir darah yang menyelimuti semak belakang rumah hingga beberapa hari. Tapi yang paling membuat mereka diam adalah kenyataan bahwa jenazah Desi begitu sulit diurus. Bahkan hingga dikubur, langit mendung menggantung seolah belum merestui. Sementara itu, seseorang yang lama tak terdengar kabarnya tengah dalam perjalanan pulang. Bayu, suami Desi, anak kandung Mak Sumirah. Setelah hampir 1 tahun merantau di kota, mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk rumah tangganya, Bayu pulang tanpa tahu apapun. Wajahnya penuh semangat. Di tangannya ada oleh-oleh, dan di dalam tasnya ada amplop berisi uang untuk ibunya. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan pelukan sang istri dan senyum syukur dari ibunda tercinta. Namun langkah Bayu berhenti di depan rumah. Pintu terbuka sedikit. Tak ada suara. Rumah itu terasa dingin dan hampa. "Des, Ibu," panggilnya. Tak ada jawaban. Ia masuk dan mendapati kamar kosong. Di dapur, hanya ada peralatan masak kotor yang tak terurus. Meja makan berdebu. Dinding dipenuhi sarang laba-laba. Hatinya mulai gelisah. Ia keluar dan bergegas menuju rumah tetangga. Di sanalah, ia disambut oleh wajah-wajah yang penuh iba. "Bayu," ucap salah satu tetangga. "Kamu belum tahu, ya?" Bayu menatap mereka dengan kening berkerut. "Ada apa? Di mana Desi? Di mana ibu saya?" Lalu mereka ceritakan semuanya. Tentang Desi yang berubah kejam, tentang Mak Sumirah yang dibuang ke rumah tua, tentang jeritan di malam hari, tentang tubuh Desi yang ditemukan di semak, dan tentang jenazah yang sulit dimandikan karena panas dan bau. Bayu gemetar. Tangannya melemas. Mulutnya terbuka tapi tak mampu mengucap sepatah kata pun. Ia berlari. Ia berlari ke rumah tua di ujung kampung. Di sana, di dalam ruangan kecil beratap bocor, ia melihat ibunya sedang duduk bersandar, memeluk sajadah. Tubuhnya kurus. Pipi keriputnya cekung. Tapi matanya masih menatap hangat. "Ibu." Mak Sumirah membuka mata perlahan. Senyum tipis mengembang. Meski tubuhnya lemah. "Bayu, akhirnya kamu pulang." Bayu tersungkur di kaki ibunya. Ia menangis sekeras-kerasnya. "Maafkan aku, Bu, aku nggak tahu semua ini terjadi. Aku salah, aku salah." Mak Sumirah mengusap kepala anaknya. "Sudah, Nak, kamu pulang dengan selamat. Itu cukup untuk ibu." Tangis itu tumpah menjadi satu. Tangis penyesalan, tangis kehilangan, dan tangis harapan yang masih tertinggal. Di saat semua terasa hancur, seorang ibu tetap menjadi pelabuhan, bahkan untuk anak yang datang terlalu terlambat. Hari-hari setelah kepulangan Bayu berubah menjadi hari-hari penuh diam, duka, dan luka batin yang mendalam. Ia tak pernah menyangka, rumah tangga yang selama ini ia bangun dengan susah payah, berakhir dengan kehancuran. Ia yang mengira meninggalkan istri dan ibu dalam kebaikan, ternyata justru meninggalkan keduanya dalam penderitaan. Bayu memutuskan untuk tinggal sementara di rumah tua tempat ibunya sekarang menetap. Ia memperbaiki atap bocor, membersihkan debu-debu lama, dan memasang lampu seadanya. Tapi satu hal yang tak bisa ia perbaiki adalah luka di hati ibunya. Mak Sumirah tetap tersenyum, tetap bersikap sabar. Namun ada cahaya yang memudar dari matanya. Hatinya sudah terlalu sering disayat, dan waktu tak akan pernah cukup untuk menghapus semua jejaknya. Bayu merawat ibunya dengan sangat hati-hati. Setiap pagi ia menyiapkan air hangat untuk membasuh tubuh ibunya. Ia memasak bubur, menyuapi ibunya sendiri. Ia ingin menebus semuanya. Namun semakin ia mencoba, semakin ia merasa terlambat. "Ibu, kenapa nggak pernah cerita ke aku?" tanya Bayu suatu malam. Mak Sumirah menatap langit-langit rumah, lalu berbisik. "Kamu sedang berjuang di luar sana, Nak. Ibu nggak ingin mengganggu. Ibu hanya minta satu hal,
Jangan ulangi semua ini. Bayu menunduk. Hatinya sesak. Sementara itu, kabar tentang kematian tragis Desi masih menjadi bahan bisik-bisik di kampung. Beberapa orang mulai mengaitkannya dengan perilakunya terhadap mertua. Banyak yang menduga, itulah bentuk azab Allah yang nyata. Ada juga yang mulai lebih hati-hati memperlakukan orang tua. Beberapa menantu mulai mengajak ibu mertuanya tinggal bersama. Beberapa anak mendadak pulang kampung untuk menjenguk orang tuanya. Namun bagi Bayu, pelajaran ini bukan hanya tentang azab. Ini tentang kehilangan istri, kehilangan waktu, dan hampir kehilangan ibunya sendiri. Di tengah malam yang sepi, Bayu sering menangis diam-diam. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang sudah kusam. Di sana, Desi tersenyum manis. Senyum yang dulu ia cintai, sebelum berubah menjadi senyum penuh kepalsuan. Ia tahu, semua sudah terlambat. Tak ada yang bisa dikembalikan. Yang tersisa hanyalah harapan bahwa Allah masih memberi kesempatan untuk menebus dosa, dan menjadi anak yang lebih baik, untuk seorang ibu yang tak pernah berhenti memaafkan. Beberapa pekan setelah tragedi itu, suasana di rumah tua pinggir kampung mulai berubah perlahan. Bayu menyingsingkan lengan, membersihkan halaman, mengecat ulang dinding bambu yang mulai rapuh, bahkan menanam beberapa bunga di pekarangan kecil di depan rumah. Ia tahu, tak mungkin menghapus masa lalu. Tapi setidaknya, ia ingin menanam kebaikan di atas puing-puing luka. Setiap pagi, suara Bayu terdengar membaca Al-Quran di serambi rumah, sementara Mak Sumirah duduk berselimut sarung, menghangatkan tubuh dengan segelas air jahe. Meskipun tubuhnya semakin renta, tapi wajahnya mulai terlihat lebih damai. "Bayu," kata Mak Sumirah pelan suatu pagi, "Ibu senang kamu di sini. Rumah ini seperti bernapas lagi." Bayu menatap ibunya sambil tersenyum. "Selama ibu masih ada, rumah ini nggak akan pernah kosong, Bu." Namun di balik senyum itu, Bayu tahu usia ibunya tak akan lama lagi. Ia tak ingin kehilangan dua kali. Karena itu, setiap waktu yang ada, ia isi dengan pengabdian sepenuh hati. Menyiapkan makanan dengan tangannya sendiri, membersihkan tempat tidur ibunya, memijat kaki tuanya yang bengkak karena darah tinggi. Warga kampung pun mulai menaruh hormat pada Bayu. Mereka tahu betul, tak semua anak lelaki bersedia merawat ibunya dengan setia. Terlebih setelah melihat bagaimana akhir hidup Desi, banyak yang kini belajar untuk tidak menunda-nunda kebaikan kepada orang tua. Namun meski kehidupan mulai tenang, malam-malam Bayu masih sering diliputi mimpi buruk. Ia sering terbangun karena mimpi melihat Desi duduk di tengah semak, bajunya koyak, tubuhnya penuh luka, menangis meminta ampun. Ia tidak bercerita pada siapapun tentang mimpi itu. Tapi setiap habis subuh, ia selalu mengangkat kedua tangannya, memohon dengan suara lirih. "Ya Allah, jika ada dosa istriku, ampuni dia. Jika Engkau murka padanya, beri dia kesempatan diperbaiki di alam sana. Jangan biarkan ia kesepian." Doa itu ia panjatkan setiap hari. Bukan karena ia lupa luka yang Desi berikan, tetapi karena hatinya tahu, Allah tidak suka dendam. Dan ia percaya, memaafkan adalah cara terbaik untuk melanjutkan hidup. Di satu sore yang cerah, Mak Sumirah duduk di depan rumah sambil tersenyum melihat kupu-kupu beterbangan di kebun kecil yang ditanam Bayu. "Ibu senang. Bayu, rumah ini hangat lagi. Hati ibu juga nggak sesakit dulu." Bayu mengangguk pelan. Ia tahu, Allah telah memeluk ibunya dengan kasih-Nya. Tapi ia juga sadar, pelukan itu bisa berubah menjadi panggilan kapan saja. Dan saat itu tiba, apakah ia sudah siap? Hari itu langit tampak lebih biru dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyapu dedaunan kering yang gugur satu persatu di pekarangan rumah tua. Suasana terasa damai. Terlalu damai. Seakan-akan alam sedang bersiap mengantarkan kepergian yang tak bisa dicegah. Mak Sumirah duduk di dipan bambu di teras rumah. Ia mengenakan kain batik tua yang sering dipakainya bertahun-tahun. Di tangannya ada tasbih kayu, dan di wajahnya ada senyum yang tenang, tapi berbeda dari biasanya. Senyum yang menyimpan isyarat.
Bayu keluar dari dapur membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di samping ibunya. "Ibu, minum dulu. Hangat, biar nggak masuk angin," katanya lembut. Mak Sumirah menoleh pelan, menerima teh itu dengan tangan gemetar. Ia menyeruputnya sedikit, lalu memandang Bayu lama sekali. "Bayu," ucapnya lirih. "Iya, Bu. Ibu mau pamit." Bayu mengerutkan kening. "Maksudnya, Bu?" "Ibu lelah, Nak, tapi bahagia. Karena Allah izinkan ibu melihat kamu pulang, melihat kamu berubah. Ibu sudah nggak minta apa-apa lagi." Bayu menggenggam tangan ibunya. Matanya mulai memanas. "Jangan ngomong gitu, Bu. Aku belum cukup tebus semua salahku." Mak Sumirah tersenyum tipis. "Kamu sudah cukup, Bayu. Doa ibu selalu menyertaimu sejak kamu kecil sampai detik ini. Dan nanti, kalau ibu udah nggak ada, teruskan jadi anak yang baik. Jangan ulangi kesalahan Desi. Jangan biarkan siapapun menyakiti orang tuanya." Bayu menunduk. Air matanya menetes membasahi tangan ibunya. Siang itu, Mak Sumirah tidur lebih awal dari biasanya. Bayu menyelimuti tubuh ringki itu, mencium keningnya, dan duduk di sampingnya sambil melantunkan ayat suci Al-Quran. Namun saat adzan asyar berkumandang, Mak Sumirah tak bangun. Bayu memanggil pelan. Tak ada jawaban. Ia pegang tangan ibunya. Dingin. Ia tempelkan telinganya ke dada sang ibu. Tak ada denyut. "Ibu." Bayu memeluk tubuh itu erat-erat. Tangisnya pecah. Seluruh kampung kembali digemparkan. Kali ini bukan karena kematian tragis, tapi karena perginya seorang perempuan mulia, yang di akhir hayatnya tetap memaafkan, tetap mendoakan, tetap mencintai, meski dirinya pernah dihancurkan. Warga kampung berduyun-duyun datang. Banyak yang menangis di pemakaman. Semua menyaksikan kepergian Mak Sumirah sebagai kepergian seorang ibu yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Wajahnya tersenyum damai. Tubuhnya wangi meski tak disiram bunga. Tanah pemakamannya terasa sejuk. Dan langit mengiringi kepergiannya dengan hujan rintik yang jatuh perlahan, seperti air mata langit. Bayu berdiri di samping makam itu, dengan wajah penuh duka namun lapang. Ia tahu, ibunya sudah kembali ke tempat terbaik. Ia tahu, doanya kini harus terus ia kirim, karena satu-satunya cara membalas cinta ibu adalah menjadi anak yang tetap mendoakan meski ibu telah tiada. Setelah kepergian Mak Sumirah, rumah tua di ujung kampung itu tak lagi terdengar suara batuk lirih atau gemericik air wudhu di waktu malam. Tak ada lagi bayangan tubuh rapuh yang duduk bersila di atas tikar lusuh sambil melantunkan zikir. Namun bagi Bayu, rumah itu tak pernah kosong. Setiap sudutnya masih menyimpan kenangan. Bau minyak kayu putih, suara doa di sepertiga malam, dan bisikan kasih sayang yang dulu tak ia hargai, kini membekas di dinding hatinya. Setiap hari setelah salat, Bayu duduk di teras, memandangi langit senja yang sama, langit yang dulu menjadi saksi ibunya merintih sendirian. Ia kini menetap sepenuhnya di kampung. Tak lagi bekerja di kota. Ia memilih hidup sederhana. Bercocok tanam. Mengurus kebun kecil yang dulu ia abaikan. Mengajarkan anak-anak kampung membaca Al-Quran. Dan setiap Jumat pagi, ia membersihkan makam ibunya, mengusap batu nisannya sambil berbisik. "Ibu, doamu masih menuntunku sampai hari ini." Tak jarang orang datang padanya. Ada yang minta nasihat, ada yang sekadar ingin mendengar kisah hidupnya, dan banyak pula yang ingin tahu, apakah benar semua cerita itu? Apakah benar seorang istri bisa mendapatkan azab yang begitu mengerikan karena menyakiti mertuanya? Bayu tak pernah membesar-besarkan. Ia hanya menjawab dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan tunggu Allah membalas. Karena saat balasan itu turun, hati kita belum tentu siap melihatnya. Kisah tragis Desi menjadi pelajaran nyata yang tak mudah dilupakan. Banyak yang berubah setelah peristiwa itu. Warga mulai lebih lembut kepada orang tuanya, menantu mulai menghargai mertuanya, dan anak-anak yang sebelumnya jarang pulang,
kini rutin menjenguk. Desi sendiri dikuburkan tak jauh dari pemakaman umum. Tak ada pelayat kecuali beberapa warga yang iba. Batu nisannya polos. Tak ada doa yang mampir. Tak ada ziarah yang datang. Tapi Bayu tetap mendoakan. Ia tahu dosa Desi besar. Namun ia juga tahu Allah Maha Pengampun. Kalau ibu bisa memaafkan, masa aku enggak? Malam hari, saat bulan penuh menggantung di langit, Bayu sering duduk sendirian di depan rumah. Angin berhembus pelan membawa aroma rumput dan tanah. Dan kadang, dalam diam itu, ia seolah mendengar suara ibunya mengaji pelan di dalam kamar, seperti dulu. Ia menutup mata. Senyum tipis menghias wajahnya. Karena meski tubuh itu telah pergi, jejak kasih sayang seorang ibu tak pernah benar-benar hilang. Waktu terus berjalan, daun-daun berguguran silih berganti, dan tanah yang dulu basah oleh darah dan air mata kini mulai ditumbuhi rumput liar. Namun kisah tentang Desi dan Mak Sumirah tetap hidup dalam ingatan orang-orang kampung. Di ujung pemakaman desa, dua nisan berdiri tidak jauh satu sama lain. Satu ditandai dengan nama Sumirah binti Abdul Wahid, wafat dalam keadaan damai dan dicintai. Satunya lagi, tanpa nama jelas. Hanya batu kecil, dengan bekas ukiran kasar. Itulah kuburan Desi, menantu yang sempat mengubur kasih, dan akhirnya dikubur oleh takdir. Bayu rutin berziarah kedua makam itu. Ia tak pernah pilih kasih. Ia letakkan bunga di atas nisan ibunya dengan tangis rindu, dan ia tuangkan air ke makam Desi dengan doa lirih penuh harap. Karena baginya, azab yang telah menimpa istrinya adalah pelajaran paling pahit, namun juga paling membuka mata. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia. Jika dalam hidupnya ia tersesat, semoga di akhirat Kau beri hidayah yang tak pernah ia dapat di dunia. Di kampung, Bayu mulai dikenal sebagai tokoh kecil yang bijaksana. Ia tak pandai ceramah, tapi setiap kata-katanya berasal dari luka yang dalam. Setiap nasihatnya lahir dari pengalaman yang tak bisa dibantah. Suatu sore, seorang pemuda mendatanginya, bertanya, "Bang Bayu, azab itu beneran ya? Kok bisa secepat itu menimpa orang?" Bayu hanya menatap langit yang kemerahan, lalu menjawab pelan, "Azab itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tepat. Ketika seseorang sudah melewati batas, dan doa orang yang teraniaya menembus langit, maka bumi pun akan bicara. Bahkan hewan buas pun bisa jadi utusan." Pemuda itu terdiam, meresapi setiap kata. Sore itu, Bayu menutup warung kecil miliknya lebih awal. Ia pulang, menyapu teras rumah, dan menyiapkan air hangat untuk berwudhu. Di dinding masih tergantung sajadah milik almarhum ibunya. Di rak kecil masih ada mushaf yang pernah disentuh tangan renta penuh doa. Ia berdiri menghadap kiblat, dengan hati yang lebih bersih dari tahun-tahun sebelumnya. Karena ia tahu, Allah tak pernah meninggalkan hambanya. Bahkan saat seseorang dihancurkan oleh manusia, Allah tetap menyelamatkannya melalui jalan yang tak pernah disangka. Dan bagi yang berlaku zalim, cepat atau lambat, langit pasti bicara. Malam itu, angin berhembus lembut. Rumah tua itu terang oleh lampu kecil di depan teras. Dan di dalamnya, seorang anak lelaki sedang melanjutkan hidup, dengan bekal luka, cinta, dan ampunan. Sementara di langit sana, mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup Desi yang telah berakhir, ia benar-benar menangis. Tapi bukan karena takut, melainkan karena akhirnya, ia disucikan oleh doa orang yang paling ia sakiti. Doa dari seorang ibu.